Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita saat ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis undangan Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini artinya bahwa kasih sayang Allah diberikan kepada kita sehingga kita hati ini terisi dengan iman takwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga kualitas iman takwa sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengisahkan satu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita. Seorang yang bukan siapa-siapa, tetapi atas perbuatannya kemudian dicatat dalam tinta emas Al-Quran yang tidak akan lekang dimakan zaman, menjadi pelajaran untuk kita sampai akhir zaman nanti. Itulah yang namanya Habibun Najjar. Disebutkan di dalam surat Yasin, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Habibun Najjar ini datang dari pinggiran kota dalam rangka menolong utusan-utusan Allah, para ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan terancam saat itu. Tentu konteks dalam hal ketika itu adalah terancam nyawanya. Tapi sejatinya ketika ada seorang dai, guru yang mengajarkan kebaikan kemudian terancam jiwa, raga, bahkan mungkin ekonominya terancam, ini hendaknya kita meniru apa yang dilakukan oleh Habibun Najjar, yaitu menjadi bemper orang yang pertama untuk membantu mereka. Habibun Najjar bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi. Dia bahkan disebutkan di dalam tafsir orang biasa yang kerjaannya hanya memintal benang menjadi kain, yang tentu upahnya ini tidak seberapa. Tetapi yang hebat dari Habibun Najjar disebutkan di dalam tafsir bahwasanya beliau ini yatasaddaq binisfi kasbihi, mensedekahkan setiap kali dapat upah, separohnya ini digunakan, disodaqahkan untuk perjuangan li'i'la'i kalimatillah, tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ketika membaca
sejarah ini, apa benar ada orang yang yatasaddaq binisfi kasbih, mensedekahkan separuh dari penghasilannya setiap hari? Ternyata kembaran-kembaran peristiwa itu ada di zaman kita. Yang viral misalnya di media sosial, ada seorang mbok-mbok namanya Mbok Sum. Itu orang Yogyakarta yang diceritakan di dalam media sosial, seorang yang bukan siapa-siapa, yang sebelumnya tidak terkenal sama sekali. Mbok Sum ini ditakdir sejak kecil ini tidak bisa melihat. Qadarullah memang tidak bisa melihat indahnya dunia. Beliau kerjaan sehari-harinya untuk menghidupi keluarga itu jualan tempe di pasar. Tapi hasil dari penjualan tempe yang ketika menurut beliau itu sudah lebih dari apa yang menjadi usahanya. Misalnya dari modalnya sekian, kemudian harusnya mendapatkan sekian, maka lebihan daripada itu beliau kemudian masukkan ke kotak-kotak masjid. Bahkan beliau bukan hanya punya usaha menjual tempe di pasar, sehari-harinya juga beliau diminta oleh masyarakat, orang-orang yang membutuhkan, untuk memijat bayi-bayi mereka. Yang kalau bayinya ini sakit, kemudian dimintakan pijat ke Mbok Sum. Kalau ada orang sakit, dimintakan bantuan untuk minta air ke Mbok Sum. Walhasil Mbok Sum ini adalah orang yang kemudian dipercaya masyarakat bisa memberikan bantuan pengobatan. Dan setiap kali beliau ini mendapatkan imbalan dari masyarakat ini, ternyata luar biasa, melebihi dari apa yang dilakukan oleh Habibun Najjar. Setiap kali beliau mendapatkan upah, semuanya itu dimasukkan ke dalam kotak-kotak amal. Ketika ditanya Mbok Sum, kenapa panjenengan setiap kali mendapatkan upah dari membantu orang itu kemudian disedekahkan semuanya? Apa jawab Mbok Sum? Saya ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. Saya hanya mijit, kemudian dilalah Allah berikan kesembuhan. Ini sebuah kerendahan hati yang luar biasa, keikhlasan yang memunculkan sebuah kekuatan batin yang merontokkan daripada egoisme modern kita, yang kita kadang-kadang disekolahkan tinggi-tinggi. Ketika ada orang membutuhkan, kemudian bahasanya kita wani piro. Coba kita lihat media atau dunia kesehatan kita, begitu sangat mahalnya. Kesehatan kita berbandrol dengan rupiah yang jutaan rupiah. Ini kalau kita belajar dari Mbok Sum, belajar dari Habibun Najjar, rasanya nangis kita. Di zaman modern sekarang ini masih ada orang-orang yang andai kata Quran itu masih turun, mungkin apa yang dilakukan oleh Mbok Sum ini akan dicatat di dalam tinta emas Al-Quran, sebagaimana Habibun Najjar dicatat di dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kita sering baca Yasin, tapi ketika ayat ini kita baca, kadang-kadang gak ada resonansi di dalam hati kita. Kenapa? Karena bacanya kita ini tidak lambari dengan keimanan. Keimanan kita ini masih berkarat, sehingga ketika ada nasihat yang sangat lembut kita tidak terasa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita belajar dari dua sosok ini, bahwasanya ternyata memang ada dalam faktanya, bukan hanya sekedar cerita yang disampaikan oleh Quran atau cerita yang disampaikan oleh para ulama, tapi dalam dunia modern seperti sekarang ini pun ada orang-orang yatasaddaq binisfi kasbihi, orang yang bersedekah
separuh dari penghasilannya. Bahkan Boksum mampu mensedekahkan semua apa yang diberikan orang atas hasil untuk menolong mereka, kemudian mereka diberikan kesembuhan, maka semuanya dimasukkan ke dalam kotak-kotak amal. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa, menggugah hati kita. Mudah-mudahan kerak-kerak penyakit hati di dalam hati kita sanggup untuk dirontokkan oleh contoh teladan yang ikhlas dari beliau berdua, Habibun Najjar dan Boksum. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan tetesan-tetesan nurani keikhlasan sehingga kita ada perubahan hidup yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.